antara 108.4,30 derajat sampai dengan 109.30.30 derajat garis bujur timur, dan 7.30 derajat sampai dengan 745.20 derajat garis lintang selatan, mempunyai wilayah seluas 225.360,84 hektar yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan dengan batas wilayah sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayahluhur dengan ketinggian 198 meter dari permukaan laut, dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur sejauh 152 km dari Kecamatan Dayahluhur ke Kecamatan Nusa Wungu, dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km, yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang, sehingga Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan puncak pojok 3 setinggi 1.347 meter. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan yang memiliki cagar alam Nusa Kambangan. Bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan Segara Anakan. Sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dengan bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat, seperti Dayahluhur, Wanarja, Kedungreja, Patimuan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung. Dikarenakan bahwa pada masa lalu wilayah kabupaten ini adalah bagian dari Kerajaan Galuh Pakuan. Ini tercatat dalam sebuah naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Naskah ini menceritakan mengenai perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan sebuah wilayah kerajaan atau pemerintahan seringkali diawali dengan berbagai cerita, sejarah, baik itu berupa mitos, legenda, lisan, maupun dari artefak-artefak sejarah atau batu tulis, sebagaimana kisah sejarah sebuah wilayah yang dinamakan Cilacap, yang saat ini menjadi salah satu kabupaten provinsi di Jawa Tengah. Dari berbagai sumber yang ada, sejarah Kabupaten Cilacap dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sejarah pada masa kerajaan. Buku sejarah Cilacap yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 1975 dapat diketahui masa prasejarah Kabupaten Cilacap. Konon cerita rakyat dan peninggalan tempat-tempat keramat yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat setempat bahwa pada masa awalnya
Daerah pesisir Kibdur atau pantai selatan yang berada di dekat Pulau Nusa Kambangan merupakan hutan belantara dan dipenuhi rawa-rawa dengan segala binatang buas. Di dalamnya tersebutlah wilayah itu dengan sebutan Keraton Siluman, yang disebut juga sebagai Keraton Nusa Tembini. Keraton ini mempunyai daerah yang amat luas dengan wilayah membujur dari bagian timur ke barat, memutar ke utara sepanjang pantai laut, serta menghadap Samudra Hindia, yang saat ini wilayah keraton tersebut adalah Pulau Nusa Kambangan. Alkisah di pulau inilah Keraton Nusa Tembini sebagai tempat bermukimnya kerajaan tersebut, yang dipercayai bahwa keraton tersebut dikelilingi oleh 7 lapis hutan bambu sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-6 Masehi. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Brantarara sekitar abad ke-5, di mana keratonnya dipagari dengan 7 lapis bambu. Ini sangat tidak memungkinkan untuk ditembus oleh musuh-musuhnya. Ratu ini konon mempunyai paras yang amat cantik, sehingga tidak sedikit para raja yang mendengar kecantikan serta kemolekannya ingin mempersunting sebagai permaisuri. Akan tetapi, keinginan untuk mempersunting ratu tersebut untuk menjadi permaisuri mengalami kegagalan karena sulitnya menembus keraton yang ditutupi oleh hutan bambu tersebut. Ratu ini juga mempunyai kesaktian yang luar biasa, yang pada zamannya memerintah mempunyai seekor kuda yang disebut kuda sembrani. Dengan segala kebijaksanaan serta kehalusan budi dalam memerintah, maka Ratu Brantarara itu amat dicintai oleh segenap rakyatnya. Menurut cerita rakyat setempat, bahwa kerajaan ini letaknya di dekat komplek dermaga pelabuhan pasir besi, di mana 2 rumpun bambu ori yang masih ada sampai saat ini diyakini merupakan saksi-saksi bisu dari peninggalan benteng-benteng kerajaan Nusa Tembini pada masa prasejarah Kabupaten Cilacap, yang pada zamannya terkenal dengan sebutan Baluwerti Pring Pitung Sap atau benteng bambu lapis 7. Komplek dekat pohon trembesi yang rindang itu dahulunya adalah pusat keraton Nusa Tembini. Kekeramatan keraton itu oleh sementara orang dikaitkan dengan tambatan Pertamina yang tidak dapat dihubungkan dengan dermaga lainnya dan dikenal dengan dermaga buntung. Cerita sejarah kehancuran keraton Nusa Tembini ini berawal dari kedatangan para adipati atas suruhan Raja Galuh Pakuan Pajajaran sekitar abad ke-7 untuk mendapatkan air mata kuda sembrani yang akan diperuntukkan guna mengobati putri raja yang saat itu sedang menderita wabah penyakit yang melanda seluruh kerajaan Pajajaran. Konon menurut seorang pintar bahwa wabah tersebut bisa disembuhkan dengan mendapatkan air mata kuda sembrani yang ada di keraton Nusa Tembini. Sang raja pun mengutus Patih Harya Tilandanu yang dibantu oleh Adipati Gobok dan Adipati Sendang dengan diikuti oleh beberapa prajurit pilihan. Rombongan utusan Pajajaran itu sudah bertekad bulat melaksanakan tugasnya menghadapi sang ratu untuk meminta apa yang disebut air mata kuda sembrani untuk mengobati putri raja dan segenap kawula yang menderita sakit di keraton Pajajaran. Perjalanan menuju daerah Nusa Tembini ternyata tidak mudah. Perjalanan itu harus melewati hutan belantara serta rawa-rawa yang luas. Karena sulitnya menembus keraton tersebut, maka para utusan raja bersemadi untuk mendapatkan wangsit guna dapat menembus keraton Nusa Tembini tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan bisikan agar mereka membuat peluru-peluru emas.
para utusan memilih satu tempat untuk mengerjakan dan membuat peluru-peluru emas tersebut sebagai alat penghancur pagar bambu yang letaknya tidak jauh dari keraton Nusa Tembini. Mereka menumpang atau andon dalam bahasa Jawa di satu daerah selama beberapa hari serta melakukan persiapan terakhir guna mengadakan serangan yang akhirnya nama daerah itu disebut Donan, tempat untuk andon. Dengan peluru-peluru emas tersebut, akhirnya prajurit Parahyangan bisa menembus pagar bambu karena peluru emas yang ditembakkan tersebut menarik minat masyarakat Nusa Tembini. Namun karena kesaktian Ratu Nusa Tembini, para utusan dan prajurit-prajuritnya yang dapat masuk ke dalam keraton Nusa Tembini tidak dapat menangkap sang ratu dan gagal mendapatkan air mata kuda sembrani. Karena kegagalan tersebut, para utusan Raja Pajajaran ini pun tidak berani kembali ke Pajajaran. Hingga akhirnya mereka menetap dan wafat di daerah ini. Sebagaimana makam yang hingga kini oleh masyarakat dikeramatkan yang berada di wilayah Tambak Reja, Kecamatan Cilacap, makam Adipati Gobok dan salah seorang dari utusan Raja Pajajaran ketika mencari air mata kuda sembreni milik Ratu Nusa Tembini. Konon, karena utusan para Raja Pajajaran tak kunjung tiba dan beritanya pun tidak sampai, Raja pun mengutus kembali adipatinya, yaitu Adipati Pusar, untuk menuju keraton Nusa Tembini. Namun betapa terkejutnya Adipati Pusar karena keraton yang konon ceritanya megah dan mewah tersebut ternyata sesampainya di sana, Adipati Pusar hanya menemukan hutan belantara dan benteng-benteng yang terbuat dari bambu berlapis 7 tersebut pun tinggal hanya tonggak-tonggaknya belaka. Namun Adipati Pusar juga tidak berani kembali ke Pajajaran. Akhirnya dia menetap hingga akhir hayatnya. Dan setelah ia meninggal dunia, Adipati Pusar dimakamkan di sebuah tempat yang sekarang disebut Karang Suci. Letak makam Adipati Pusar di Karang Suci dekat dengan Adipati Denggung. Adapun letak keraton Nusa Tembini menurut perkiraan arahnya sekarang ini di komplek Pelabuhan Cilacap, tepi sebelah timur Bengawan Donan, tidak jauh dari dermaga Pertamina dengan dermaga Tambatan 1 Pelabuhan Donan. Cilacap 1 yang menurut sementara orang di tempat tersebut terdapat ruang antara dua dermaga yang konon katanya tidak disatukan dengan dermaga yang ada sekarang. Setiap usaha untuk menutup tempat tersebut dan dijadikan dermaga selalu gagal. Menurut kepercayaan sebagian orang, tempat tersebut sangat wingit karena menurut cerita di tempat itulah bekas mahlihai keraton Nusa Tembini, dan saat ini tempat itu disebut Dermaga Buntung. Dengan berakhirnya keraton Nusa Tembini akibat dari serangan utusan Raja Pajajaran yang mencari obat air mata kuda sembrani, menjadikan daerah ini terbuka bagi masyarakat luar. Kedatangan orang-orang luar ke daerah Donan, tempat dibuatnya peluru-peluru emas waktu itu, menjadikan perkampungan baru di wilayah ini. Konon ceritanya peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-14. Di antara pendatang tersebut terdapat rombongan dari Banyumas yang dipimpin oleh Raden Ronggo Sengoro, utusan Adipati Merapat, menantu Adipati Wirasaba. Raden Ronggo Soronggoro kemudian menetap dan diangkat menjadi Adipati wilayah Donan. Di bawah kepemimpinan Adipati Ronggo Sengoro, daerah Donan berangsur-angsur menjadi daerah makmur. Penduduknya hidup bahagia dan merasa aman. Namun keamanan itu terusik dengan adanya gangguan dari burung yang mereka beri nama Garuda Beri. Burung ini memakan apa saja yang ditemukan, tidak hanya hewan tetapi juga manusia, sehingga Adipati Donan dengan segala kemampuannya
mengerahkan rakyatnya untuk membunuh Garuda tersebut tetapi tidak berhasil. Akhirnya Adipati Donan pergi ke Demak menghadap Adipati Demak, karena menurut petunjuk para nujum, satu-satunya senjata ampuh untuk membunuh burung Garuda Beri itu adalah pusaka yang dimiliki oleh Adipati Demak Bintoro, yaitu sebilah pisau pusaka berbentuk cis bernama Kiai Tilam Upih. Kedatangan Adipati Donan ke Demak dalam rangka meminjam pusaka tersebut ternyata dikabulkan oleh Adipati Demak tersebut. Syahdan, Kerajaan Demak menugaskan santrinya yang bernama Santri Bagus untuk mencari Kerajaan Donan guna mendapatkan kembali pusaka Kiai Tilam Upih yang dipinjamkan kepada Adipati Donan. Sampailah Bagus Santri ke Kadipaten Limbangan yang diperintah oleh Adipati Blagong, yang semula menganggap kadipaten ini adalah Kadipaten Donan. Ia langsung menghadap Adipati Blagong dengan maksud mengabdikan dirinya di Kadipaten Limbangan. Adipati Blagong menerima Bagus Santri untuk mengabdi padanya dan meminta Bagus Santri mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Adipati Donan. Dengan hadiahnya akan menikahkan putrinya kepada pemenang yang dapat membunuh burung gagak. Dengan keilihan dan kecerdasan Bagus Santri, akhirnya dapat mengalahkan burung gagak tersebut. Ia pun mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Adipati Ronggo Sengoro di Kadipaten Donan. Namun hadiah itu tetap ia serahkan kepada Adipati Blagong, dan Bagus Santri yang dikenal juga dengan nama Santri Undik pun melanjutkan perjalanannya dalam mensyiarkan agama Islam ke daerah-daerah selatan, di mana sampai saat ini ada sebuah tempat yang berupa martabatan atau petilasan Santri Undik menunaikan ibadah sembahyang sebelum melawan Garuda Beri. Hingga saat ini tempat ini masih dikeramatkan orang. Sebagian orang juga menganggap tempat tersebut adalah makam Santri Undik. Letaknya di ujung Jalan Daun Lumbung atau Jalan Veteran dekat Pantai Cilacap. Kadipaten Donan yang konon setelah Garuda Beri mati oleh Bagus Santri dengan sebilah cis tilam upih, Adipati Ronggo Sengoro selalu menanti kedatangan Bagus Santri. Dengan matinya Garuda Beri, keadaan Kadipaten Donan menjadi tenang kembali. Bukan saja sang Adipati yang menantikan kedatangan Bagus Santri, tetapi juga seluruh rakyat Donan. Dan suatu hari Adipati Ronggo Sengoro teringat akan cis tilam upih yang dipinjamkan kepada Bagus Santri belum dikembalikan. Dia pun pergi mencari Bagus Santri yang kemudian disusul oleh permaisuri, karena Adipati Ronggo Sengoro tak kunjung kembali ke Kadipaten Donan. Karena Adipati Ronggo Sengoro tak kunjung kembali, akhirnya Kadipaten Donan semakin lama makin sepi karena masyarakatnya juga berangsur-angsur meninggalkan daerah tersebut. Penelusuran sejarah pada kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu, kurang lebih tahun 600 sampai 700-an, sampai dengan Kerajaan Surakarta sekitar abad 13 dan 14. Pada akhir Kerajaan Majapahit tahun 1294 sampai 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi menjadi wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Daerah Kadipaten Manjenang atau yang lebih dikenal dengan Kadipaten Dayah Luhur diperintah oleh seorang adipati yang bernama Raden Arya Gagak Ngampar atau Banyak Ngampar, seorang putra dari Prabu Linggawesi Rahyang Dewi Niskala dari Kerajaan Pakuan Parahyangan yang memerintah sekitar tahun 1467 sampai 1474. Raden Arya Gagak Ngampar mempunyai dua putra yang kemudian menggantikannya bernama Ki Hadek Ciluhur
yang bernama Ngabehi Arsagati. Secara turun-temurun pemerintah Kabupaten Dayah Luhur ini sebagai adipati atau bupati terakhirnya adalah putra Kiai Ngabehi Wiradika II yang kemudian bergelar Raden Tumenggung Prawira Negara yang memerintah Kadipaten Dayah Luhur sampai tahun 1831. Dan konon Kadipaten ini tidak masuk dalam wilayah Banyumas, tetapi mempunyai jalur hubungan langsung dengan Kasunanan Surakarta. Menurut Husein Jayaningrat, kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran jatuh setelah diserang oleh kerajaan Islam Banten, sehingga bagian timur kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada kerajaan Cirebon pada tahun 1579. Oleh karena itu, seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kadipaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada kerajaan Mataram.